Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zul Ikram Azhari dengan NIM 23129280. Kali ini saya akan menjelaskan kembali pemahaman saya mengenai topik bahasan pada minggu ini mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau biasa disingkat dengan Husemas. Nah, teman-teman, materi Husemas ini sangat penting karena hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat itu akan dapat mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih efektif dan kondusif nanti ke depannya. Oleh karena itu, mari kita bahas Nah teman-teman, mari kita mulai dengan pengertian dari Husemas ini. Jadi administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah upaya sistematis dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, tujuan utama dari Husemas ini adalah untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, sehingga sekolah dapat dengan lebih mudah mendapatkan hubungan dari masyarakat dalam berbagai aspek seperti sumber daya, partisipasi, dan pengawasan. Nah, hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat juga akan membantu masyarakat memahami peran sekolah ini, tujuan pendidikan, dan proses pembelajaran yang berjalan nantinya. Nah, dengan adanya pemahaman ini diharapkan masyarakat lebih mendukung kegiatan pendidikan dan merasa memiliki kontribusi yang besar terhadap kemajuan sekolah tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, ada 5 prinsip dari administrasi Husemas ini. Yang pertama itu ada prinsip keterbukaan. Nah, sekolah perlu transparan dan terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik itu visi, misi, maupun kegiatan sekolah. Yang kedua itu ada prinsip keseimbangan. Nah, hubungan antara sekolah dan masyarakat itu harus saling menguntungkan dan tidak berat sebelah. Yang ketiga ada prinsip berkesinambungan. Hubungan ini perlu untuk dijaga secara berkelanjutan sehingga bukan hanya pada saat tertentu saja, kan tetapi bisa berkelanjutan nantinya. Prinsip yang keempat itu ada prinsip keterlibatan aktif. Nah, sekolah tidak hanya pasif menunggu dukungan dari berbagai pihak, akan tetapi juga harus aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian prinsip yang kelima itu ada koordinasi dan komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang baik antara sekolah dan masyarakat akan mempermudah penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat. Baik, selanjutnya teman-teman, itu mari kita bahas mengenai teknik-teknik dari administrasi Husemas ini. Nah, ada beberapa teknik yang biasa digunakan dalam administrasi Husemas ini untuk membangun hubungan yang positif antara sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu ada pertemuan rutin. Dengan mengadakan pertemuan berkala antara pihak sekolah seperti guru dan kepala sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat atau orang tua murid. Nah, pertemuan ini bisa berupa rapat bulanan atau pertemuan informal lainnya. Yang kedua, itu ada kegiatan sosial dan gotong royong. Sekolah dapat mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial, kerja bakti, atau kegiatan budaya yang dapat melibatkan masyarakat sekitar dari sekolah tersebut. Yang ketiga itu ada kunjungan rumah. Nah, untuk mendekatkan sekolah dengan orang tua siswanya, guru ini bisa melakukan kunjungan rumah yang juga akan membantu guru dalam memahami kondisi siswa di rumahnya.
Kemudian yang keempat ada penggunaan media sosial dan website. Saat ini, media sosial dan website sekolah telah menjadi alat yang penting untuk memberikan informasi yang juga akan membantu guru dalam maksud saya, saat ini media sosial dan website sekolah juga menjadi alat yang penting untuk memberikan informasi secara tepat dan luas kepada masyarakat. Yang kelima itu ada papan informasi sekolah. Nah, sekolah dapat menyediakan papan informasi atau papan pengumuman yang mudah untuk diakses oleh masyarakat sebagai sarana informasi mengenai kegiatan sekolah di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk kepada proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Proses dari administrasi Husemas ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu ada perencanaan. Sekolah harus merencanakan strategi dan program yang baik untuk membangun hubungan dengan masyarakat, termasuk itu menetapkan tujuan, menetapkan sasaran dan teknik yang akan digunakan dalam proses administrasi Husemas ini. Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Setelah perencanaan disusun, langkah selanjutnya adalah dengan melaksanakan program tersebut. Nah, misalnya jika sekolah berencana untuk mengadakan kegiatan gotong royong, maka perlu adanya jadwal pembagian tugas dan undangan kepada masyarakat untuk saling tolong menolong. Kemudian yang ketiga itu ada pengawasan dan evaluasi. Setelah kegiatan selesai, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai seberapa efektivitas program yang telah dijalankan. Nah, dari sini sekolah dapat menilai apakah tujuan ini telah tercapai dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat itu ada pelaporan. Nah, laporan kegiatan kepada masyarakat dan pihak terkait seperti komite sekolah penting untuk dilakukan untuk menjaga transparansi. Nah, pelaporan ini bisa berupa laporan lisan maupun pelaporan dalam pertemuan atau melalui media sosial dan papan informasi sekolah. Nah, melalui keempat proses tersebut diharapkan proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat berjalan secara lancar dan baik begitu. Oke teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa administrasi Husemas ini adalah langkah yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang didukung oleh penuh oleh masyarakat. Dengan memahami pengertian, prinsip, teknik, dan proses yang disebutkan tadi, sekolah diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalin hubungan dengan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kemajuan pendidikan sekolah tersebut. Nah, demikianlah pembahasan saya kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kita semua dalam memahami bagaimana hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat dapat terjalin melalui administrasi Husemas ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.